Dan dengan memahami ini, maka kita akan lebih taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 17 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis membaca kitab Ushulul Iman fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, landasan keimanan dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah wa Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah wa Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam Al-Babul Awwal, Al-Imanu Billah. Bab yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa beriman kepada Allah adalah landasan keimanan yang paling penting dan landasan keimanan yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya. Bahkan keimanan kepada Allah adalah pokok dari landasan-landasan keimanan. Dia bagaikan pondasi
dalam sebuah bangunan. Tidak ada keimanan tanpa landasan keimanan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa dari landasan-landasan keimanan seperti beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, ini adalah penyempurna dan juga cabang dari pokok landasan keimanan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 3 pokok keimanan, yaitu beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perihal rububiyah, yaitu kekuasaan, penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Dan yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani dengan seyakin-yakinnya tentang keesaan Allah di dalam perihal kepemilikan terhadap ibadah. Seluruh jenis ibadah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada Allah adalah mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah esa, satu di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan nama-nama Allah dan tidak ada yang semisal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan silahkan dibuka di dalam terjemahannya pada halaman ke-9. Ya, pada halaman ke-9. Saya bacakan bahasa Arabnya. Penulis hafizahullahu taala berkata, wa bihadza yu'lamu anna tauhid al-anbiya'i wal mursalina yanqasimu ila 3 aqsam. Nah, berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa tauhid para nabi dan rasul itu terbagi kepada 3 bagian. Lihat kata-kata penulis. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa tauhid para nabi dan para rasul. Artinya ini ajarannya para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sebagai nabi yang pertama dan rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam, sampai kepada nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini patut diyakini bahwa tauhidnya para nabi dan tauhidnya para rasul, mengesakannya para nabi dan para rasul terhadap Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3 bagian. Dan kata-kata 3 bagian ini adalah untuk memudahkan kaum muslimin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata 3 bagian ini memudahkan kaum muslimin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti bisa saja dibagi menjadi 2 sebagaimana yang akan saya jelaskan. Kemudian kata 3 bagian ini berdasarkan istiqra, yaitu penelitian yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Jadi 3 bagian ini dari tauhid berdasarkan istiqra. Apa itu istiqra? Penelitian yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran setelah diteliti dari mulai surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kita akan dapati
bahwa cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara ini atau dengan 2 cara sebagai bentuk pemudahan bagi kaum muslimin memahami atau ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 bagian ini tidak sama dengan keyakinan Nasrani yang merupakan trinitas kaum Nasrani. Kenapa? Karena 3 bagian dari tauhid ini adalah tauhidullah azza wa jal, yaitu mengesahkan Allah. Sedangkan trinitas yang diyakini sebagai ideologi dari kaum Nasrani ini adalah 3 dalam 1. Artinya zatnya 3. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, kemudian Isa, putra Maryam. 3 dijadikan 1. Dan ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 bagian tauhid ini tidak. Dia yang dibicarakan adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Cuma cara mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 poin ini. Jadi sangat keliru dan merupakan fitnah besar terhadap tauhid yang menuduh pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan trinitas kaum Nasrani. Ini fitnah. Fitnah besar dan itu perkataan yang besar. Kenapa? Karena dikhawatirkan telah mensyirikkan kaum muslimin. Ya, telah mensyirikkan kaum muslimin. Apabila ada yang menyamakan pembagian tauhid dengan trinitas Nasrani, maka ini hati-hati perkataan ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak benar. Karena ketika kita mengatakan tauhid dibagi menjadi 3, zatnya 1, bukan 3 sebagaimana yang diyakini oleh kaum Nasrani. Zatnya 1, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah di dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Jadi Allah yang diesahkan. Sedangkan trinitas kaum Nasrani 3. Zatnya ada 3. Makanya disebut dengan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan Allah itu 3. Ya, ini. Sedangkan kita tidak mengatakan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembagian 3 tauhid ini sudah dikenal, sebagaimana saya akan sebutkan nanti di akhir. Dikenal di zaman para ulama terdahulu. Minimal ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Bahkan abad ke-2 Hijriah, ke-3 Hijriah. Dikenal istilah-istilah ini. Kenapa? Karena Al-Quran yang dikaji dan hadis yang dibaca adalah Al-Quran dan hadis yang sama dengan yang dibaca dan dikaji di zaman sekarang. Maka ilmunya pun yang dihasilkan sama. Ilmunya yang dihasilkan sama. Jadi saya nasihati yang menyatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan trinitas Nasrani, maka bertobatlah kepada Allah. Karena menuduh seorang muslim telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dikatakan oleh penulis di sini tauhid para nabi dan para rasul. Artinya ini adalah warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dibagi menjadi 3. Nah, kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, Al-qismul awwalu tauhidur rububiyah wa huwa al-iqrar bi anna Allah ta'ala rabb kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu wa annahu al-muhyi wal mumitu an-nafi'u ad-dar al-mutafarrid bil ijabati 'inda al-idtirar alladhi lahu al-amru kulluh wa bi yadihi al-khairu kulluh wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh la syarika lahu fi dzalik. Nah, bagian pertama tauhid rububiyah yaitu
mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, pemilik, pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, dan memberi mudarat serta manfaat terhadap segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang dapat mengabulkan doa di saat ada kesulitan dan yang mengatur segala urusan. Di tangannya segala kebaikan dan kepadanya kembali semua urusan. Tiada sekutu baginya. Taib. Yang pertama, bagian pertama dari tauhid yaitu mengesahkan Allah. Ingat, kalau saya katakan tauhid itu artinya apa? Mengesahkan Allah. Bagian pertama dari tauhid adalah tauhid rububiyah. Itu mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Apa itu? Mengakui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan. Kalau kita lihat bahasa Arabnya di sini, al-iqrar bi anna Allah Ta'ala Rabb. Rabb diterjemahkan Tuhan. Coba dilihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti Tuhan, karena sebagian ikhwah tidak mau menggunakan kata Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Dan itu sama dengan kata Rabb. Rabb artinya adalah yang maha memelihara. Yang maha memelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Rabb di sini alladzi yurabbi al-alamin. Zat yang memelihara alam semesta. Siapa alam semesta itu? Kullu syai'in ghairallah. Segala sesuatu selain Allah. Itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjemahannya benar di sini, Tuhan. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, yaitu yang maha memelihara, maha kuasa, maha perkasa, pemilik. Maksudnya memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi. Di daratan, di udara, di lautan, Allah pemiliknya, pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi mudarat, serta manfaat terhadap segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang dapat mengabulkan doa saat ada kesulitan, yang mengatur segala urusan, di tangannya segala kebaikan dan kepadanya kembali semua urusan, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis, rububiyah berarti dia adalah perbuatan Allah. Rububiyah adalah perbuatan siapa? Allah. Makanya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah nama lainnya adalah tauhidu af'alillah. Tauhid ar-rububiyah nama lainnya adalah tauhid af'alillah. Tauhidu af'alillah. Artinya apa? Mengesahkan perbuatan Allah. Artinya yang melakukan perbuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari penciptaan, pengaturan, kekuasaan, pemberian rezeki, penahanan mudarat, memberikan manfaat. Ini nama lain dari tauhidur rububiyah, tauhidu af'alillah. Tauhidu af'alillah. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya usul nanti kasih TV di sini. Jadi yang tengah bisa melihat, bukan samping-samping saja. Ya.
kasih TV di tengah sini. Bukan karena ulunnya hendak dilihat di TV. Biar yang di tengah ini tidak sini. Cukup melihat ke tengah. Taib, al-qismu tsani tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullahi wahdahu bidzulli wal khudu'i wal mahabbati wal khushu'i wal ruku'i was sujudi wal dzabhi wal nadhri wa sairi anwa'il ibadah la syarikalah. Bagian kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan hanya mengarahkan ibadah kepadanya, seperti merendahkan diri, tunduk, cinta, khusyuk, ruku, sujud, menyembelih, bernazar, dan jenis-jenis ibadah lainnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lihat, yang kedua, tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dengan hanya mengarahkan ibadah kepadanya. Mungkin lebih tepatnya, mengesahkan Allah dengan mengarahkan ibadah hanya kepadanya. Itu lebih tepat bahasanya. Ya, diperbaiki terjemahannya. Mengesahkan Allah dengan mengarahkan ibadah hanya kepadanya. Mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Semua jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh ibadah disebutkan di sini oleh penulis. Yang pertama yaitu dalam bahasa Arabnya adalah al-dzul, merendahkan diri. Di sini diterjemahkan dengan kata tunduk, merendahkan diri, betul. Zul, merendahkan diri. Tidak boleh kita merendahkan diri kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini bil munasabah asy-syai' bi syai' yuzkar. Ada cerita, saya 2 hari yang lalu subuh-subuh, mungkin waktu Arab Saudi saya dapat WA jam 4, berarti waktu Arab Saudi jam 11 malam kira-kira ya. Itu subuh-subuh bangun, itu dapat WA dari Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani yang kemarin ke sini. Kemudian beliau mungkin teringat dan lupa ingin memberitahu kepada saya. Dan ini bukti tanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Beliau bercerita, ini ada Abah Ulun di sini. Ulun kalau cium tangan bapak itu ke dahi, bukan dicium. Kemudian beliau melihat waktu itu, waktu di pesantren. Kemudian beliau memberitahu, saya baru teringat sekarang Syekh Ahmad, kata beliau. Mudah-mudahan ini nasihat buat engkau. Bahwa kalau mencium, saya yakin engkau mencium itu adalah sebagai penghormatan terhadap ayahmu. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi bukan disujudi, tetapi dicium. Yang saya lakukan adalah tangan beliau saya kenakan di sini. Sebenarnya ya benar dicium. Lihat, jaraknya antara sini dengan sini saja. Dan tidak pernah ada yang sibuk dengan perkara tauhid, dakwah tauhid kecuali para pendakwah salaf. Tidak pernah ada. Lihat saja, semua gerakan-gerakan dakwah yang ada di negara ini ataupun di negara-negara lain, tidak ada yang pernah sibuk dengan dakwah tauhid, memerangi kesyirikan, dakwah kepada sunnah, memerangi bid'ah, kecuali dakwah salafiyah. Saya sampai geleng-geleng kepala, subhanallah. Sudah berapa lama tuh? Hampir dua pekan yang lalu. Ya. Beliau masih ingat, mungkin karena masih merasa terhutang, ingin memberitahukan dan belum sempat. Dan tidak ada lain hanya kecuali hanya itu saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena az-zul, merendahkan diri, bentuk daripada ibadah. Bentuk daripada ibadah, dan keadaan hamba yang paling terlihat merendahkan diri adalah sujud. Maka tidak boleh sujud meletakkan dahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa salahnya kita dakwah begini? Apa salahnya dakwah seperti ini? Mengajak manusia
hanya mengesahkan Allah dalam merendahkan diri kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak berhak kita merendahkan diri kepada seorang makhluk pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun makhluknya, siapapun makhluknya. Yang kedua adalah al-khudu', ketundukan. Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita tidak taat kepada Allah karena itu bentuk tauhid dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kita kepada orang tua, taatnya istri kepada suami, taatnya anak kepada orang tua, taatnya murid kepada gurunya, itu berkesesuaian dengan taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Jika suami mengajak untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, istri berhak bahkan wajib untuk tidak taat kepada suaminya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk siapapun dia dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, rasa cinta hanya untuk Allah karena cinta adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk. Khusyuk artinya adalah hadir hati dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ruku, sujud sudah kita ketahui, menyembelih, bernazar. Apa nazar? Nazar adalah ijabu mukallafin ala nafsihi ma la yujibuhu syara'. Seseorang yang dibebani ibadah karena dia muslim balik berakal, seseorang yang dibebani ibadah mewajibkan sesuatu terhadap dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Seperti jika saya sembuh, saya bernazar ingin puasa 3 hari berturut-turut. Dia mewajibkan sesuatu, bernazar. Dan para Nabi Muhammad SAW bersabda, la yustakhraju illa minal bakhil. Nazar itu biasanya tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Tidak sembuh, tidak sedekah-sedekah. Nazar, ini ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Dan jenis-jenis ibadah lainnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Kalau kita lihat jenis ibadah macam-macam. Kalau dilihat daripada manusianya, jenis ibadah ada yang lisan. Doa, zikir, baca Quran, memberi nasihat, tawasul bil haq, tawasul bis sabar. Ya, dengan lisan. Ada ibadah dengan kalbu, yaitu dengan tawakal, rasa syukur, rasa takut, rasa sabar, ya. Kemudian banyak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah kalbu. Kemudian anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, berjihad. Ini semua jenis-jenis ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah karena tauhidul uluhiyah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Termasuk jenis ibadah yang paling besar adalah doa. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah inti ibadah. Maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh isti'anah, minta tolong kecuali kepada Allah. Tidak boleh isti'adzah, minta perlindungan kecuali kepada Allah. Tidak boleh istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tauhid uluhiyah. Ya, itulah tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, penulis hafizahumullah taala berkata, al-qismu tsalitsu tauhidul asma'i was sifat. Nah, sebelumnya tauhidul uluhiyah nama lainnya adalah tauhid uluhiyah. Nama lainnya tauhidu
Kalau ini af'alillah, ini tauhidu af'alil ibad. Mengesahkan perbuatan siapa? Hamba. Apa maksudnya? Semua perbuatan hamba diesahkan, ditujukan, diniatkan hanya untuk siapa? Allah. Nah, ini nama lain dari tauhidul uluhiyah. Tauhidu af'alil ibad. Tauhid af'alil ibad. Nama lain dari tauhidul uluhiyah. Baik. Kemudian tauhidul asma'i was sifat wa huwa ifradullah ta'ala bima samma wa wasafa nafsuhu fi kitabihi wa ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tanzihuhu 'ala an-naqa'is wal 'uyub wa mumathalatil khalqi fima huwa min khasa'isi wal iqraru bi anna Allah bi kulli syai'in 'alim wa 'ala kulli syai'in qadir wa annahu al-hayyul qayyum alladhi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahul masyi'atun nafidhah wal hikmatul balighah wa annahu sami'un basirun raufun rahimun 'alal 'arsy istawa wa 'alal mulki ihtawa wa annahu al-malikul quddusus salamul al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun ila ghairi dzalika minal asma'il husna was sifatil ula. Bagian ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan menamakan dan mensifatinya dengan nama-nama dan sifat yang Dia turunkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mensucikannya dari segala sifat kekurangan. Baik, saya potong-potong ya biar jelas. Lihat di sini mengesahkan Allah dengan menamakan dan mensifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Dia turunkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik. Tauhid asma wa sifat. Asma itu jamak dari ism. Ism artinya nama. Contoh nama, misalkan Allah itu nama. Kemudian Ar-Rabb itu nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, As-Sami' Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat bagaimana? Sifat contoh Allah mempunyai nama As-Sami' Al-Basir. Innallaha huwas Sami'ul Basir. As-Sami' maha mendengar, maha melihat. Al-Basir maha melihat. Ini nama. Dari nama ini kita ambil sifat. Contoh Allah mempunyai nama As-Sami', maha mendengar. Dari nama ini kita ambil sifat. Apa sifatnya? Sifat pendengaran. Allah memiliki pendengaran. Itulah beda nama dan sifat. Paham ini? Ya, itulah beda nama dan sifat. Contoh yang lain, Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama Allah. Dari dua nama ini kita ambil sifat bahwa Allah mempunyai rahmat. Sifat Allah adalah memiliki rahmat. Bisa dipahami ini? Bisa membedakan antara nama dengan apa? Dengan sifat. Contoh yang lain lagi. Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Maha mengetahui. Ini nama atau sifat? Nama. Maha mengetahui, nama. Dari nama ini kita ambil sifat bahwa Allah mempunyai ilmu pengetahuan. Bisa dipahami? Baik. Contoh yang lain lagi. Al-Qadir. Ini nama atau sifat?
nama. Artinya apa? Maha kuasa. Taib. Dari nama Al-Qadir kita ambil sifat. Apa? Qudrat. Allah mempunyai kekuasaan. Namanya Maha Kuasa. Sifatnya Allah mempunyai kekuasaan. Itulah beda nama dan sifat. Nah, tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan menamakan, mensifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah turunkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita menamai Allah kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, lanjut. Serta mensucikannya dari segala sifat kekurangan, tercela dan yang menyamakannya dengan makhluk pada sesuatu yang merupakan keistimewaannya. Tidak boleh kita menyamakan nama Allah dengan nama makhluk. Sifat Allah dengan sifat makhluk tidak boleh. Saya beri contoh. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Maka tidak boleh manusia bernama Rahman. Di depannya tidak ada abdu. Enggak boleh. Karena yang berhak memiliki nama Rahman hanya siapa? Allah. Banyaklah di daerah kita. Rahman fulan gitu. Banyaklah. Ini sebabnya apa? Ketidaktahuan. Bahasa ininya kebodohan. Ya, ketidaktahuan. Baik, perhatikan. Saya ulangi. Bagian ketiga tauhid asma dan sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan menamakan dan menyifati dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Dia turunkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi sudah saya jelaskan apa bedanya nama dengan sifat. Paham ya, insyaallah ya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa nama dan sifat Allah ini hanya diambil dari mana? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidak boleh kita menamai Allah dengan nama kita sendiri, enggak boleh. Tidak boleh kita menamai Allah dengan mensifati Allah dengan sifat dari kita diri kita sendiri. Karena hanya Allah yang tahu dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu. Karena berdasarkan pengetahuan dari Allah tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 2 poin. Kemudian serta mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, ya, naqais dan ketercelaan, aib, dan menyamakan Allah dengan makhluk pada sesuatu yang merupakan keistimewaannya. Apa maksudnya ini? Perhatikan baik-baik. Ketika kita katakan bahwa kita harus menetapkan nama dan sifat Allah, maka nama dan sifat Allah harus disucikan dari 3 poin. Yang pertama, kekurangan. Tidak ada nama dan tidak ada sifat Allah yang kurang. Semuanya sempurna. Makanya nama Allah Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna artinya? Nama yang balagatil ghayah fil husn. Namanya sampai kepada puncak kebagusan. Asmaul Husna itu artinya nama Allah sampai kepada puncak kebagusan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sifat Allah juga begitu. Saya beri contoh. Allah tadi Al-Alim. Ini nama atau sifat? Nama, isim. Ya.
nama. Diambil dari nama ini sifat apa? Pengetahuan. Al-ilm. Lihat beda ya. Al-alim, al-ilm. Ini nama, ini sifat. Ya, ini sifat. Nama dan sifat Allah ini kita harus sucikan dari kekurangan. Apa maksudnya? Ilmu Allah sempurna. Tidak ada batasan atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah sempurna. Makanya Allah bisa menulis takdir. Kita kapan mati, kita dapat rezeki berapa, kita dapat musibah berapa kali, kita garing berapa kali, kita kawin berapa kali, hendak kawin berapa kali. Hendak aja udah sampai-sampai. Ya. Ya. Itu ilmu Allah yang tanpa batas, sempurna ilmunya, tanpa kekurangan. Dan dengan memahami ini, maka kita akan lebih taat kepada Allah. Makanya orang belajar tauhid asma wa sifat itu hatinya tenang, pikirannya selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah ilmunya tanpa batas. Sembunyi di mana saja, membicarakan apa saja pasti ketahuan oleh Allah. Karena Allah ilmunya disucikan dari kekurangan, sempurna dengan segala macam makna sempurna. Nah, paham ya? Contoh yang lain lagi. Allah mempunyai nama As-Sami'. As-Sami'. Diambil dari kata As-Sami', As-Sama'. Apa itu? Ini maha mendengar, ini pendengar. Pendengaran Allah suci dari kekurangan, sempurna. Allah mendengar suara apapun. Kalau seandainya ini ada yang 100 orang, 200 orang ini berdoa dalam waktu yang sama, mintanya beda-beda, maka Allah tidak akan salah memberi permintaan masing-masing. Yang ini berdoanya ingin dapat rezeki, yang ini berdoanya ingin dapat bini yang kedua, kan terbalik. Itu As-Sami'. Paham? Orang kalau belajar asma wa sifat itu indah itu. Indah. Ya, indah. Disucikan dari kekurangan. Yang kedua, disucikan dari aib atau dalam buku terjemahan tercela, ketercelaan atau aib. Artinya apa? Tidak ada ketercelaan dalam sifat Allah, dalam nama Allah. Semua nama Allah husna, semua sifat Allah ulia, tidak ada ketercelaan. Ya, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, tidak ada ketercelaan dalam sifat Allah Subhanahu. Salah satu sifat Allah misalkan wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan abadi wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tidak ada aib. Tidak ada ketercelaan di dalam wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sucikan nama dan sifat Allah dari ketercelaan. Nama dan sifat Allah dari ketercelaan. Yang ketiga, kita harus sucikan nama dan sifat Allah dari memisalkan. Ini aib, ini naqais, ini at-tamthil, memisalkan. Kita harus sucikan Allah, nama dan sifatnya dari memisalkan. Contoh, ada yang mengatakan
kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy, itu berarti seperti raja duduk di atas kursi singgasananya. Maka kita katakan tidak. Kita harus sucikan Allah dari permisalan kepada makhluk. Ada yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir setiap malam, berarti arsy-nya kosong. Kenapa? Turun tarus. Sepertiga malam di Banjar beda dengan sepertiga malam di Jakarta. Sepertiga malam di Jakarta beda dengan sepertiga malam di Papua. Sepertiga malam di Papua beda dengan sepertiga malam di Australia, di Jepang, di Amerika. Berarti kada pernah naik-naik. Turun terus. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memisalkan. Padahal kalau kita bertauhid asma wa sifat yang benar, kita harus sucikan Allah dari apa? Permisalan. Bisa dipahami ini? Baik. Itu yang dimaksud tadi, serta mensucikannya dari segala sifat kekurangan, tercela, dan yang menyamakannya dengan makhluk pada sesuatu yang merupakan keistimewaannya. Nah, mengakui bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Dialah yang Maha hidup kekal dan mengurusi terus-menerus makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Dialah yang memiliki kehendak yang berlaku dan hikmah yang tinggi. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang bersemayam di arsy, yang menguasai semua kerajaan. Mungkin lebih tepat istilahnya bukan bersemayam, tetapi beristiwa di atas arsy. Karena arti istiwa terkadang lebih luas dibandingkan kata bersemayam. Istiwa itu artinya ala, meninggi, wartafa, di atas. Ya, di atas arsy. Nah, sesungguhnya Dialah Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha Takabur atau sombong. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Demikian juga halnya dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang baik, dan sifat-sifat ketinggian Allah yang lain. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Penulis kemudian mengatakan walikulli qismin min hadhil aqsami tsalatsah dalailu katsiratun minal kitabi was sunnah. Nah. Setiap bagian dari tauhid di atas didukung oleh dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Fal Qur'anu kulluhu fi tauhid wa huququhu wa jazaohu wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Bahkan Al-Qur'an seluruh kandungannya adalah tentang tauhid, kewajiban dan balasannya. Sebagaimana ia juga berisi bahasan tentang syirik, orang-orang musyrikin, dan ganjaran yang disiapkan bagi mereka. Al-Quran isinya tentang tauhid semua. Orang yang bertauhid, kemudian penjelasan tentang tauhid, kemudian pemberian pahala terhadap orang-orang yang bertauhid. Ya, seluruhnya tentang tauhid. Kemudian berbicara tentang kebalikan dari tauhid, itu kesyirikan. Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها العلماء أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية وهي أن التوحيد المطلوب من العباد وهو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام.
Pembagian tauhid kepada 3 bagian ini merupakan konklusi hasil kesimpulan dari istiqra, pengkajian dan penelitian para ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, konklusi bahasa Arabnya istiqra. Konklusi hasil pengkajian secara mendalam dan teliti terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini tidak sembarangan. Ya, hanya orang-orang yang hatinya ditutupi dengan kesombongan yang susah menerima pembagian ini. Karena dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istiqra yang sempurna terhadap teks-teks syariat melahirkan sebuah hakikat syar'i bahwa sesungguhnya tauhid yang dituntut dari seluruh hamba, jin dan manusia adalah yang meliputi iman atau kepercayaan akan keesaan Allah pada rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Barang siapa yang tidak merealisasikan semuanya belum termasuk orang mukmin. Berikut ini terdapat 3 pasal. Setiap pasalnya berisi bahasan tentang bagian-bagian tauhid di atas. baik. Saya akan menyebutkan pembagian tauhid. Ya. Tadi sudah kita baca pembagian tauhid itu ada 3 dan saya akan menjadikan dia 2 dengan istilah yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa pembagian ini hanya untuk apa tadi? Memudahkan kaum muslimin ma'rifatullah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita pelajari tadi adalah 3 tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhidul uluhiyah. Sekarang lihat, saya akan bagi pembagian ini menjadi 2 bagian dengan berbagai macam pembagian. Tadi yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Ya. Kemudian yang kedua tauhid al-asma wa sifat. Saya dahulukan tauhid asma wa sifat biar nanti lebih mudah gambarnya. Kemudian yang ketiga tauhid al-uluhiyah. Nah, ini 3 bagian. Dia bisa menjadi 2 bagian seperti ini. Ya. 2 bagian yaitu diantaranya tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah. Karena ketika kita mengatakan rububiyah dan asma wa sifat itu sebenarnya pengenalan kita terhadap siapa? Allah. Maka disebut oleh para ulama tauhidul ma'rifah. Ya. Mentauhidkan Allah dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah itu punya nama ini, Allah itu punya sifat ini, Allah melakukan ini, Allah melakukan ini. Maka disebut dengan tauhidul ma'rifah wal isbat. Nah, istilah di sini tauhid at-talab wal qasd. Tauhidut talab wal qasd. Apa artinya? Talab itu artinya niat, maksud. Niat kita saat beribadah kita tauhidkan hanya untuk siapa? Allah. Maksud kita saat mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, kita tauhidkan, kita tujukan satu esa hanya untuk siapa? Allah. Maka ini istilah lain dari tauhidul uluhiyah. Ya. Nah, bisa lagi dengan nama yang lain, yaitu tauhid al-iradi. Ini tauhid apa? Saya lupa namanya. Sebentar. Al-iradi at-talabi, al-ilmi al-khabari. Al-iradi at-talabi. Ini al-ilmi al-khabari. Apa maksudnya? Tauhidul ilm. Artinya kita mengilmui tentang Allah, ma'rifat tentang Allah.
Al-khabari, ilmu tentang Allah tidak bisa kita dapatkan kecuali dari kabar. Kabarnya ada di mana? Al-Quran dan hadis. Kemudian tauhidul iradi. Al-iradi artinya keinginan. Niat kita, keinginan kita saat beribadah untuk siapa? Untuk Allah. At-talabi artinya niat, maksud. Maksud kita saat sholat, puasa, zakat, haji, berjihad. Untuk siapa? Hanya untuk Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping tadi saya katakan tauhid af'al al-ibad. Ini tauhid perbuatan hamba. Kalau ini tauhid af'al Allah. Tauhid perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Sakahandak pian hendak yang mana? Kada diambil 2 dan 3, boleh aja. Yang penting jangan salah dalam mengesahkan Allah. Itu saja sebenarnya. Jadi kata 3 itu bukan kata suci. Harus 3, tidak. Hanya untuk memudahkan kaum muslimin untuk ma'rifatullah. Untuk mengenal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi saya janjikan bahwa pembagian 3 ini sudah ada di zaman dahulu. Di antaranya yang mengatakan adalah Al-Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau seorang tabi'in. Atau boleh dikatakan tabi'ut tabi'in, tetapi yang benar adalah tabi'in. Beliau bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau mengatakan man wasafar rububiyah wal uluhiyah. Beliau mengatakan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan ajaran orang sekarang. Bukan ajaran orang sekarang. Ini adalah warisan dari mulai zaman dahulu. Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, wafat pada tahun 310 Hijriah. Berarti beliau ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa fa'lam ya Muhammad annahu la ma'buda tambaghi au tasluhu lahul uluhiyah. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada zat yang berhak diibadahi, yang cocok pantas untuk mendapatkan uluhiyah. Kata uluhiyah dari mulai semenjak dahulu. Kata uluhiyah dari mulai semenjak dahulu. Ini, itu yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Mandah di dalam kitabnya At-Tauhid mengatakan hal itu. Berkata Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi adalah ulama Islam abad ke-182 Hijriah. Beliau mengatakan laisat tauhid bil qiyas. Bukanlah tauhid itu dengan qiyas. Kemudian beliau mengatakan wala yu'rafu illa bi asma'i wala yusafu illa bi sifatih. Tidak dikenal kecuali dengan nama-namanya, tidak disifati kecuali dengan sifat-sifatnya. Jadi ada penamaan tauhid asma wa sifat dari mulai abad ke-2 Hijriah. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 321 Hijriah. Di dalam muqaddimah matan aqidah Tahawiyah beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah wala syai'a mithlah wala syai'a ajizuh wala ilaha ghairuh. Kita mengucapkan meyakini bahwa Allah satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Tauhid asma wa sifat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat lagi Imam Ibnu Battah. Imam Ibnu Battah Al-Abkari, Ubaidullah bin Muhammad, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, pada tahun 387 Hijriah beliau wafat.
Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, aslu al-imani billah, asal iman kepada Allah, alladzi yajibu 'alal khalqi i'tiqadu fi itsbatil imani bihi, yang wajib atas seluruh makhluk meyakini tentang penetapan keimanan. Salah satu asya, 3 perkara. Ahaduhuma an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba wajib meyakini rububiyah Allah. Ini abad ke-4 Hijriah. Jadi bukan ulama zaman sekarang yang mengatakan pembagian ini para ikhwah. Ya. Yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an ya'taqida mausufan bis sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrah wal hikmah. Meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang tidak diperbolehkan bersifat dengannya kecuali dengan ilmu, kemudian kekuasaan, hikmah, dan seluruh sifat yang Allah sifati di dalam Al-Quran. Jadi ini keyakinan adalah warisan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan sekali lagi, yang menuduh, yang membagi tauhid menjadi 3 sama dengan Trinitas Nasrani, bertobatlah kepada Allah. Itu lisan susah nanti pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Karena menyamakan orang yang tauhid dengan orang yang apa? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi dia berdasarkan istiqra, kemudian berdasarkan penelitian yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pelan-pelan setiap dari pembagian tauhid ini. Tauhid rububiyah, dalil-dalilnya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi padanya, tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah. Ada yang ingin bertanya? Di luar pelajaran juga boleh. Nah, tafadhal. Kita kasih waktu 10 menit lah untuk bertanya. Habis itu kita sholat. Ustadz, misal seorang muslim melakukan kesyirikan besar, Ustadz, tapi dia wafat dalam keadaan sebelum bertobat, Ustadz. Tetapi dia memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu mungkin dia belum mendengar hujjah, Ustadz. Kemungkinan kedua disampaikan hujjah tetapi tidak paham dia apakah orang tersebut kondisinya di akhirat bagaimana, Ustadz, dan bolehkah kita sebagai orang yang hidup memintakan ampun kepada orang tersebut, Ustadz? Bismillah, walhamdulillah. Pertanyaannya adalah ada orang muslim tapi mati di atas kesyirikan dan belum bertobat di atasnya. Maka kita kalau berbicara secara hukum begitu saja, maka kita katakan yang mati di atas kesyirikan khalidun mukhalladun finnar. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang mati di atas kesyirikan, maka dia kekal abadi dalam neraka. Kalau berdasarkan ilmunya. Paham ya? Dia kekal abadi dalam neraka. Dan tidak pantas keluarganya yang muslim untuk memintakan maghfirah kepada Allah untuk si mayit yang meninggal di atas kesyirikan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan maghfirah kepada orang yang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat. Kalau sudah jelas mereka adalah penghuni neraka. Nah, itu ilmunya seperti itu ya, Mas. Kalau kita lari kepada keadaan yang ada, maka nih, selama keluarga kita asal bapak ibunya muslim, kemudian dia mungkin melakukan kesyirikan, tapi kita belum jelas
belum jelas bagi kita, belum nyata bagi kita, nggak tahu dia, bagi kita, dia musyrik atau tidak, mati di atas kesyirikan atau tidak, bertobat atau tidak, tahu atau tidak, maka asal hukumnya dia kembali kepada hukum asal. Apa itu? Muslim. Doakanlah. Karena pertanyaan ini saya paham betul bahwa kita sedang memikirkan bagaimana abahku, bagaimana pamanku, bagaimana kaiku, kan begitu. Maka selama kita tidak yakin betul mereka matu ala syirik, mereka mati di atas kesyirikan yang nyata, sudah tegak baginya hujjah, maka pada saat itu berarti dia kembali kepada asalnya muslim. Ya, tugas kita mendoakan. Semoga doa kita diterima. Dan hanya Allah yang lebih tahu apakah orang itu mati di atas kesyirikan atau tidak. Tetapi secara ilmu yang saya sampaikan tadi, kalau orang mati di atas kesyirikan, tidak ada keraguan di dalamnya, dia mati di atas kesyirikan, maka innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Maidah, man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Jelas itu. Tetapi itu kan ilmunya. Nah, keadaan nyatanya sekarang keluarga-keluarga yang meninggal katanya di atas kesyirikan. Maka selama belum ada kepastian, kejelasan, kebukti yang nyata, maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya apa? Muslim. Paham nih? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup? Laparkah sudah pian? Baik ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.